Pria ini adalah Bill Markham, seorang insinyur yang ditugaskan membangun bendungan dekat hutan Amazon. Di suatu hari, Bill mengajak keluarganya yang berasal dari Inggris menuju Brazil untuk menemaninya bertugas. Di tempat kerjanya ini, Bill membawa keluarganya ke pinggiran hutan. Di saat ibunya sedang mempersiapkan makanan untuk mereka, Tom merasa penasaran dengan rombongan semut yang berbaris berjalan menuju ke arah hutan. Setelah memperhatikan semut-semut itu, tanpa disadari, ia sudah masuk jauh ke dalam hutan. Saat itulah Tommy bertemu dengan sekelompok suku pedalaman yang diam-diam memperhatikannya. Tommy yang merasa senang memberitahu ayahnya kalau ia melihat orang-orang yang tersenyum kepadanya di dalam hutan. Namun sang ibu mengatakan kepada Bill kalau Tommy hanya mencari perhatian dan membutuhkan teman bermain. Mendengar itu, Bill pun menemaninya bermain ke dalam hutan untuk melihat apa yang dikatakan oleh anaknya. Tetapi saat sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Tommy, Bill tidak melihat siapapun di dalam sana. Para suku pedalaman ini bersembunyi di balik lebatnya dedaunan. Bill lalu mengajak Tommy keluar untuk mandi dan bermain di sungai. Setelah keluar dari dalam hutan, ternyata di sana Bill berjalan sendiri tanpa anaknya. Berulang-ulang Bill memanggil Tommy, namun ia tidak mendengar jawaban sama sekali. Ia mengira kalau Tommy sedang mengajaknya bermain petak umpet. Bill pun kembali mencarinya ke dalam hutan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Bill mencoba melanjutkan pencariannya sampai terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Kemudian Bill berteriak kepada istrinya agar mencari bantuan. Tak lama kemudian, para pekerja di sana ikut membantu Bill melakukan pencarian ke dalam hutan. Namun usaha mereka tidak menghasilkan apa-apa, mengingat Tommy yang sudah jauh menghilang ke dalam hutan Amazon yang rimba. 10 tahun lamanya, bendungan yang dibangun Bill hampir selesai. Setiap ada waktu luang, Bill terus berusaha mencari Tommy dengan pergi ke setiap sudut hutan. Ia dan istrinya juga melakukan pencarian ke tempat-tempat penampungan anak terlantar. Tak hanya itu, Bill juga mempelajari kelompok-kelompok suku pedalaman yang mendiami area hutan tersebut. Sampai suatu hari, Bill ditemani seorang jurnalis memutuskan pergi mendatangi sebuah kelompok suku pedalaman yang berada di pesisir sungai. Dengan menumpang kapal warga setempat, mereka akhirnya sampai di sebuah perkampungan. Bill lalu menemui sang kepala suku. Ia menanyakan informasi tentang suku yang menggunakan anak panah yang ia temukan saat anaknya diculik. Sang kepala suku menyatakan bahwa anak panah ini milik suku Tak Kasat Mata. Suku ini biasa melakukan perburuan di hutan seberang sungai desa ini. Mendengar hal tersebut, Bill dan si jurnalis segera melakukan perjalanannya. Sementara itu di dalam hutan, seseorang dari suku pedalaman sedang mengajari anaknya berburu. Mereka adalah Tommy dan kepala suku Tak Kasat Mata. Selama ini Tommy dibesarkan oleh kepala suku selayaknya biji malika. Ia diajari cara berburu hewan, baik di darat maupun di dalam air. Di perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan kelompok suku lain yang mereka sebut sebagai orang-orang kanibal. Mereka biasanya memburu suku Tommy untuk dijadikan santapan. Tapi Tommy dan sang kepala suku berhasil meloloskan diri dan sampai di desanya dengan selamat. Kemudian sang kepala suku mengumpulkan para pria di desa itu agar mempersiapkan diri karena suku kanibal sudah semakin dekat dengan kampungnya. Setelah pertemuan selesai, Tommy lalu pergi ke sungai untuk mandi. Saat itu, ia bertemu dengan gadis manis yang berhasil memikat hatinya. Ketika sedang menggoda gadis itu, tiba-tiba sang kepala suku datang menjemput dan berkata kalau kematian Tommy telah tiba. Tommy hanya bisa terdiam setelah mendengar hal itu dari orang yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Sang ketua suku lalu mengumumkan kalau upacara kematian Tommy akan segera dimulai. Tommy kemudian dibawa dan harus menghabiskan malamnya dengan menahan kesakitan. Keesokan paginya, Tommy yang sekarat dimandikan di sungai oleh kepala suku dan dianggap berhasil. Upacara kematian ini ternyata dimaksudkan untuk membunuh sifat bocahnya Tommy. Kini Tommy resmi diberikan izin untuk melamar wanita yang ia pilih. Sehabis itu, ia menjalani ritual selanjutnya dengan melakukan pembukaan mata batin. Seketika Tommy tersadarkan diri setelah pipa ditiupkan ke dalam hidungnya. Dalam pandangannya, ia dibimbing seekor burung elang yang menunjukkan sebuah sungai dekat desa suku kanibal. Tommy harus mengambil batu hijau yang ada di sungai itu. Batu tersebut adalah batu keramat yang membuat suku mereka bisa tak kasat mata. Walaupun berbahaya, Tommy tetap menjalankan kewajibannya dan mengambil batu hijau itu. Di waktu yang sama, Bill dan si jurnalis sampai di sebuah sungai. Mereka menemukan sebuah perangkap ikan di sana. Hal itu membuatnya yakin kalau mereka sudah semakin dekat dengan kediaman suku Tak Kasat Mata. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sana.
Lalu di malam hari, Bill menyalakan kembang api untuk memancing keluar suku pedalaman. Memang sih suku pedalaman itu ada yang keluar, tapi itu bukan suku yang mereka cari, melainkan suku kanibal. Mereka kemudian ditangkap dan dibawa untuk diserahkan kepada kepala suku. Sesampainya di desa suku kanibal, Bill yang menguasai bahasa mereka langsung menanyakan informasi tentang suku tak kasat mata. Kepala suku kanibal mengatakan kalau mereka adalah suku yang dagingnya sangat maknyus. Mengetahui mereka adalah suku kanibal, Bill kemudian menembakkan senjatanya. Ia pun terpaksa melarikan diri dan meninggalkan si jurnalis. Sambil kokosehan, Bill terus menderedet suku kanibal yang terus mengejarnya. Tapi sayang, Bill lupa mengaktifkan aimbotnya. Alhasil semua tembakannya pun meleset. Ia semakin kewalahan menghadapi mereka dan harus terkena panahnya Mia. Bill terus berlari sampai terperosok dalam jurang dan membawanya ke tepi sungai. Di sana ia terkejut karena melihat suku pedalaman lain, yang mana itu adalah Tommy. Bill langsung menembakkan senjatanya ke arah Tommy. Ia mengira kalau Tommy adalah salah seorang suku kanibal yang mengejarnya. Saat Tommy ingin membalas serangan Bill, seketika ia teringat masa kecilnya dan mengenali sang ayah. Pertemuan mereka harus terhenti sesaat karena suku kanibal datang mengejar. Di tengah pertempuran, Bill menyadari kalau itu adalah anaknya yang selama ini ia cari-cari. Sambil dikejar-kejar suku kanibal, Tommy pun segera membawa Bill meninggalkan tempat itu. Akhirnya Tommy berhasil mencapai kediamannya sambil menggendong Bill yang tak sadarkan diri. Di sana Tommy disambut dengan bahagia oleh sukunya karena ia telah berhasil membunuh suku kanibal. Tommy juga berhasil mendapatkan batu keramat yang ia cari. Kemudian Tommy memberitahu sang kepala suku kalau ia membawa pria yang sering ia temui dalam mimpinya. Ternyata anggota suku yang menculik Tommy dulu masih mengenali Bill yang mereka sebut sebagai Daddy. Di sana Bill mengalami demam tinggi akibat luka yang ia derita. Sang kepala suku pun melakukan pengobatan kepada Bill. Pada malam harinya ketika Bill bangun, ia menanyakan kepala suku kenapa dia menculik anaknya. Si kepala suku berkata kalau suatu hari mereka melihat Bill dan Tommy. Suku pedalaman memanggil mereka dengan sebutan manusia rayap karena suka melahap habis semua pohon di hutan. Awalnya mereka berencana membunuh Bill dan Tommy, namun mereka semua berubah pikiran setelah melihat senyumnya Tommy yang begitu tulus. Di tempat lain, kepala suku kanibal sedang mencoba menggunakan senjata milik Bill. Namun karena tidak bisa menggunakannya, mereka pun pergi ke pinggir hutan dan menemui sekelompok pemburu ilegal. Mereka berencana menukar kulit macan dengan peluru, tapi kepala pemburu ini malah menolaknya. Ia menjelaskan dengan bahasa isyarat kalau mereka ingin mendapatkan peluru, mereka harus membawakan banyak gadis-gadis dari pedalaman. Setelah mereka mengerti dan menyetujuinya, para pemburu ini memberikan mereka banyak peluru untuk memburu gadis-gadis suku pedalaman. Di kediaman suku tak kasat mata, Bill yang baru saja terbangun pergi menemui Tommy yang akan melakukan perburuan. Bill mengajak Tommy untuk pulang ke tempat asalnya. Namun Tommy berkata kalau ia sudah selesai dengan kehidupan lamanya. Kini hutan inilah rumahnya Tommy dan akan menjadi rumah bagi anak-anaknya kelak. Terlihat kekecewaan di wajah Bill saat melihat anaknya pergi berburu untuk persiapan malam nanti. Setelah selesai berburu, para warga desa mengadakan acara, yang mana itu adalah pesta pernikahan Tommy. Raut kesedihan kembali muncul di wajah Bill karena anaknya yang telah lama hilang tiba-tiba malah menikah. Di sela-sela itu, sang kepala suku menawarinya untuk tinggal di sana. Namun Bill menolaknya karena harus pulang ke tempat keluarganya sedang menunggu. Sebagai upacara perpisahan, sang ketua suku memberi hadiah kepada Bill. Ia meniupkan pipa ke kedua lubang hidungnya sampai pingsan. Mereka kemudian mengantar Bill keluar dari hutan dan membawanya pulang. Begitu terbangun, Bill terkejut setelah mengetahui kalau dia sudah ada di tempat proyeknya bekerja. Setelah memastikan Bill dalam keadaan aman, Tommy dan sukunya meninggalkan Bill di sana dan kembali ke dalam hutan. Saat itu kepala suku berkata kalau setiap tahunnya manusia rayap semakin mendekati desa mereka. Di perjalanan pulang, betapa terkejutnya Tommy ketika melihat asap keluar dari tempat kediamannya. Mereka semua segera berlari menuju ke desa. Begitu tiba di sana, mereka mendapati semua rumah mereka sudah hangus terbakar. Para warga di sana pun ditemukan sudah tak bernyawa, ditembak oleh suku kanibal.
Amarah Tommy juga memuncak melihat ibunya sudah tidak berdaya dan istrinya dibawa oleh suku kanibal bersama dengan gadis lainnya. Setelah melakukan upacara kematian, mereka bergegas untuk mengejar suku kanibal. Ketika sampai di tepi proyek bendungan, mereka semua terkejut melihat hutan sekitar pemukiman suku kanibal kini telah berubah menjadi daratan tandus. Mereka pun menyadari kenapa suku kanibal mengusik mereka. Ternyata tempat tinggal suku kanibal sekarang telah tergusur. Tak jauh dari sana, Tommy berhasil menemukan suku kanibal yang sedang berjalan sambil membawa gadis-gadis dari sukunya. Dari kejauhan, mereka pun mengikutinya. Lalu pada malam harinya, Tommy and the gang mencoba menerobos masuk ke dalam markas mereka. Salah seorang mencoba memanjat pagar, tetapi malah terluka. Tidak kehabisan akal, salah satu dari mereka kembali memanjat tiang dan bergelantungan di kabel. Namun malah terjatuh dan akhirnya mati. Mendengar suara berisik itu, para pemburu pun keluar mendatangi mereka dan menyuruh suku kanibal untuk memburu Tommy and the gang. Kejadian ini ikut menewaskan sang kepala suku yang terkena tembakan. Sebelum kematiannya, sang kepala suku meminta Tommy untuk melakukan upacara pemakaman kepada semua anggota suku yang telah mati. Warga yang tersisa membawa jasad sang ketua pulang, sementara Tommy pergi ke ujung hutan untuk meminta bantuan Bill. Tommy berlari menyusuri jalan yang dulu pernah ia lewati sewaktu kecil. Setelah sampai di tepi sungai, Tommy segera mengambil perahu dan pergi ke kota. Bermodalkan ingatan masa kecilnya, Tommy kemudian mencari Bill ke sebuah apartemen. Melihat Tommy yang tiba-tiba muncul di luar pintunya, Bill dan istrinya langsung memeluk Tommy yang telah hilang selama lebih dari 1 dekade. Tommy bercerita tentang keadaan tempat tinggalnya dan meminta pertolongan Bill untuk menyelamatkan para gadis yang diculik oleh pemburu. Bill pun langsung mengumpulkan keberanian dan mendatangi tempat di mana para gadis pedalaman ini diculik. Dengan santuy, Bill masuk ke dalam untuk memberitahu para gadis tentang rencana penyelamatannya. Sedangkan Tommy dan teman-temannya menyusup lewat pintu belakang. Setelah para gadis berhasil dikeluarkan, Bill pun beraksi dan berhasil menumbangkan para pemburu yang ada di dalam sana. Suku kanibal yang berjaga di luar pun mendengar keributan tersebut. Beruntung, suku kanibal berhasil dikalahkan. Keesokan paginya, mereka melihat proyek bendungan dari tepi hutan. Di sana, Bill mengatakan kepada Tommy putranya kalau ia menyesal telah ikut membantu orang serakah menggunduli hutan. Tommy kemudian mengatakan kepada Bill kalau ia akan menyuruh para katak untuk bernyanyi agar turun hujan lebat dan membuat bendungan itu hancur. Bill pun memeluk putranya sebelum say goodbye. Asik. Tommy dan sukunya yang tersisa kemudian melakukan sebuah ritual. Ritual itu berhasil membuat seekor elang terbang, membangunkan para katak untuk bernyanyi. Hujan pun turun dengan begitu lebat. Bill yang sedang berada di tempat kerjanya memeriksa situasi bendungan. Mengetahui curah hujan yang tidak normal, Bill menghadap ke atasannya untuk segera mengevakuasi tenaga kerja di sana. Ia khawatir kalau bendungan setengah jadi ini tidak mampu menahan volume air. Sang atasan mengiyakan usulan Bill dan semua pekerja di sana pun akhirnya dievakuasi. Bendungan pun jebol dihantam oleh banjir tersebut. Setelah semua berlalu, para pria dari kota diajak Tommy untuk tinggal bersamanya di dalam hutan. Tommy menjodohkan gadis-gadis sukunya kepada pria-pria ini. Namun masih ada beberapa wanita yang belum mendapatkan pasangan. Istrinya menyuruh Tommy agar menikahi para wanita itu. Akhirnya mereka semua hidup dengan bahagia dalam damai. Tamat. Ending yang hilang di hutan berakhir enak-enak. Film ini diangkat dari kisah nyata mengenai seorang anak yang diculik oleh suku pedalaman Amazon di tahun 1972. Selama 10 tahun, akhirnya ia berhasil ditemukan. Tetapi berdasarkan keterangan si ayah,
anaknya ini sudah menjadi bagian dari suku pedalaman. Maka ayahnya memberitahukan media kalau anaknya ini sudah tewas. Setelah nonton film ini, Otong bersyukur aja sih kalau hutan-hutan di negara kita masih rimbun. Sekian alur cerita film Emerald Forest yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun kalian berada, semoga selalu santuy. Otong undur diri dan jangan lupa subrek